Saya mengatakan kemarin di wawancara, selalu saya mengatakan, Indonesia 1 hari tanpa polisi tidak bisa. Benar. Pasti bubar. Bubar. Polisi Negara ini pasti bubar. Tapi kita juga nggak mau polisi kita terlalu banyak oknum. Seperti sekarang yang terjadi di tanah NTB. Tahu apa nggak takut dengan ancaman yang... Kenapa saya harus takut? Ini kan negeri saya. Apalagi sekarang kan sudah namanya sudah top lah ini kan. Kenapa saya harus takut? Ini negeri saya. Negeri Anda, negeri semua orang. Anda mau negeri Anda hancur? Enggak lah. Sama. Jadi kenapa saya harus takut? Karena saya bukan penjahat, saya bukan teroris. Ada tagline dari Yang Mulia Saldi Isra, anak muda merubah arah negara. Tapi kalau saya punya tagline, Satpam merubah arah negara. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Saksi Kata. Sekarang saya bersama Bang Samsul Jahidin, sosok yang sekarang menjadi perbincangan publik. Sosok Satpam, advokat muda yang menggugat Undang-Undang Polri. Dan katanya mengembalikan sekitar 4.000 anggota polisi yang menduduki jabatan sipil harus kembali ke markas. Selamat datang, Ya, Bang Samsul. terima kasih. Ini Bajang Mataram. Bajang Suradadi Barat. Suradadi Barat. Bajang Suradadi Barat, Bajang Udayana. Bahagia sekali saya pagi ini, Bang, bisa ketemu Abang. Biasanya saya podcast malam, Bang. Sore. Ini pagi-pagi ya? Pagi-pagi kita masih segar, ngopi, dan sedaknya tapi di mana kan. Jadi, Tribuners, kita akan membicarakan topik yang sangat penting untuk sangat serius lah, Bang, tentang konstitusi dan bagaimana kita bernegara. Tapi sebelum itu, Bang, Tribuners di rumah ini banyak yang penasaran. Abang sebelumnya pas proses gugatan nggak ada ribut-ribut, tapi begitu putusan keluar, dar, langsung sosok Samsul Jahidin ini jadi perhatian. Apalagi dia sosok Satpam ya. Dia menggugat Undang-Undang Polri. Iya. Bang, Abang ini asli NTB, Bang? Asli NTB, saya garis bawahi aslinya Lombok. Lombok ya. Asli Lombok, non campuran. Non campuran. Siap. Jadi saya kelahiran Pagesangan, Mataram. Tempat tinggal saya di Suradadi Barat, RT 1, lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Selaparang. Nggak apa-apa disebut, Bang. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak diintai ya sekarang. Nggak ada masalah itu. Kita bernegara, kita bukan melakukan kudeta, kita tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma ataupun hukum. Kita malah menegakkan norma, kenapa harus takut? Mantap, Bang. Rumah saya sudah ada di Barat, RT 1 nomor 23, rumah ibu saya. Lahir kecil, besar di sini ya? Lahir kecil, saya besar di sini. SD, SMP, SMA di sini. Sampai nganggur pun juga di sini. Bukan pengacara, pengangguran banyak acara gitu? Waktu dulu belum. Sekarang kalau dulu pengangguran beneran. Pengangguran beneran. Ya. Itu hanya kisah-kisah biasa saja sih. Studi SMP SD, SMP, SMA saya di sini. Di sini. Nggak tanya SD saya di mana, SMP saya di mana. Ya, saya tanya itu. Oh. SD-nya di mana, Bang? Jadi SD saya itu masuk 98. SD saya itu SD 17 Mataram. Di depan Gang EKJ, depan kantor DPR. Masuk ke dalam sedikit, tapi sekarang udah menjadi SD 39 Mataram. 39. Nggak tahu kalau berubah lagi ya. Saya juga nggak update sih. Saya nggak tahu saya kalau berubah lagi, apakah udah berubah apa masih 39 Mataram. SMP, Bang. SMP saya di SMP 15 Mataram. Itu di samping SMP 1, di samping SMP 2, di dulunya dekat SMP 6. Sekarang favorit lah. Ya, sekolah favorit, sekolah bagus. Dulunya sekolah teknik itu. Jadi ada jurusannya. Ya. Jadi kalau ngambil kelasnya A, B, C, kelas B, C, jurusannya ini. Kalau saya dulu G, kelas G, itu jurusannya bangunan. Jadi sekolah disuruh gergaji. SMP. Udah teknik dulu ya? Udah, dulu dia awal mulanya SMP teknik, SMP 7 jadi SMP 15. Sama kayak SMP pertanian dulu di... SPP, SMA. Sama seperti sekolah pertanian itu di samping SMP 6 itu SPP, baru lapangan KONI, baru yang sekarang jadi Islamic Center.
Artinya asli orang sini kan? Iya, sejarah tahu sejarah. Jadi dulu Masjid Raya itu yang Raya. terbesar sebelum Iya. Islamic Center. Siap. Nah, SMA-nya ini. Nah, SMA saya SMA hampir 5 tahun. Karena 5 tahun Kuliah bukan. apa? Jadi SMA-nya 5 tahun. Nah, SMA-nya 5 tahun bukan berarti sekolah terus, enggak. Jadi pertama saya 2006-2007 masuk SMA. Iya. Itu di SMA Hang Tuah 3 Mataram. Hang Tuah 3 Mataram. Hang Tuah 3 Mataram namanya, itu di lapangan Salah satu SMA terkenal di terfavorit lah bagi saya. Terfavorit bagi saya. Iya. Jadi pada saat saya sekolah di sana, karena masa itu saya tidak pernah masuk sekolah. Iya. Hampir 1 bulan lebih tidak masuk sekolah. Belajar apa 5 tahun ini, Bang? Ini makanya saya terangkan, saya jelaskan. Jadi saya sekolah, karena nggak pernah masuk, jadi diberhentikan sama sekolah. Oke. Diberhentikan sama sekolah, nganggur ya, kesana kemari, luntang-lantung. Di rumah di Udayana jadi tukang parkir, Iya. ikut jualan kopi, kadang-kadang ya pokoknya luntang-lantung lah. Luntang-lantung sampai ke sampai ke tingkat kejenuhan. Tingkat kejenuhan ngeliatin orang sekolah. Melek kan? Malik sekolah, ingin sekolah gitu. Nah, karena ingin sekolah saya sampaikan ke orang tua saya, kebetulan bapak saya mati hidup waktu itu. Saya mau sekolah lagi, dimasukinlah saya ke sekolah SMA namanya. SMA itu mungkin sudah tutup, tahu saya ingat saya lewat. SMA NW namanya. Nah, SMA NW masuk di sana setahun karena ada kenakalan remaja, jadi disuruh pindahin. Iya. Disuruh pindah dengan bersyarat. Dulu ada namanya naik dengan bersyarat. Iya. Nggak tahu kalau sekarang apakah masih ada istilah itu. Pindahlah ke Hang Tuah lagi. Pindah lagi. Nah, disitulah tamatnya. Kepala sekolah yang tanda tangan ijazah namanya Pak Muhyiddin, SPD. Gurunya dari sekarang beliau ada di Majelis Adat Sasak, lalu Majid SPD. Masih hidup. Masih hidup dan baru beliau sering beberapa kali berkomunikasi. Artinya asli orang sini kan. Kemarin sempat dikomunikasi WA sama Pak guru-gurunya atau belum? Kalau beberapa guru sering bertemu. Sering bertemu artinya pas waktu ada acara silaturahmi, acara adat Sasak, kadang-kadang bertemu. Iya. Nah, di situ kadang-kadang sering diskusi, ngobrol. Apapun juga beliau adalah guru saya dan saya harus menghormati beliau. Itu tanda kita memiliki etik dan adabnya. Kalau SMA dulu sering bermasalah, itu gimana? Ya namanya kenakalan remaja. Antara males, bodoh, ya campur jadi satu lah. Namanya pada masa itu. Tapi kembali jadi seseorang kan, tetap diingat ajaran gurunya kan? Ya, itu harus saya pedomani sampai akhir hidup saya. Jadi guru-guru saya yang ada di sana, yang pernah mengajarkan saya, guru SMP saya pun masih saya ingat. Guru SD pun masih saya ingat. Artinya inilah cara kita menghormati prestise guru. Iya. Mantap, Bang. Tapi orang-orang yang karena spesial di sekolah dulu itu, spesial itu kadang-kadang ketika keluar yang bikin sesuatu yang jadi besar. Misal kalau nggak salah grup Endang Sukamti itu kan juga guru cara ngenang guru jadi band itu kan? Ya, grup band Endang Sukamti itu ya lagi ngetren viral-viralnya ya, saya tahu, saya ingat. Iya. Tapi tidak semua sih ya, artinya kenakalan akan berbuah sukses, kerajinan waktu di sekolah. Itu. Harus disclaimer itu. Ya, disclaimer. Jadi itu tidak bisa dijadikan tolok ukur, batu uji ataupun landasan. Tapi kembali lagi, nah ini kepada orang tua jangan terlalu memaksakan kehendak. Artinya biarkan minat bakat itu tersalurkan. Kita di zaman era globalisasi tersalurkan. Jadi mungkin ada yang kalau bayangan di Lombok itu ketika menjadi PNS, ASN ataupun pokoknya menggunakan seragam itu adalah keberhasilan. Simbolis ya. Padahal itu bukan menjadi tolok ukur gitu.
Apalagi sudah keluar pagi-pagi pakai sepatu, pakai seragam. Wah, di Wah, kampung itu sudah aneh terbiasa. perariang anak nih. Iya iya Bang, luar biasa memang. Ya yakinlah saya. Heeh. Awalnya mungkin banyak orang ragu, Bang Samsul ini orang Lombok apa bukan? Karena satu, rambutnya itu loh keren sekali itu. Asli, asli ini rambutnya karena memang jadi dahulu di Mataram itu kami 2010 2009 2010 ya. Waktu masih menganggur, sering ada mungkin sorry saya sebut mereknya. Jadi film Crozero namanya Genji. Genji. Jadi terinspirasi dari Takia Genji. Takia Genji. Nah, maunya jadi Genji tapi ini malah jadi Genjeh. Genji. Genjer-genjeran ya. Ya sosok lah ya. Ya, artinya itu yang jadi inspirasi. Anime Jepang berarti. Itu bukan anime, film Jepang. Film Jepang. Jadi film tawuran SMA. Itu Crozero 1, Crozero 2 itu. Iya, iya. Waktu itu lagi ngetren di Tanah Mataram. Ya, keren. Kalau saya ngefans sama Batosai, Bang. Kalau itu anime. Anime kan. Kalau itu anime. Kalau ini film. Ya, ada filmnya itu. Tapi kalau ngefans itu harus kita coret di sini. Kalau itu terlalu terlalu menghayal. Tapi kalau Genji itu, kalau Crozero itu Takia Genji pemainnya itu pakai jas stylean SMA, pakai jas stylean hitam, terus masukin tangan di kantong. Rambut gitu juga. Rambut persis kayak gini. Persis. Wah, luar biasa karakternya. Takia Genji. Saya kira tadi ada hubungan sama keluarga istri di Kalimantan tuh. Enggak ada. Nggak ada hubungan. Jadi memang style lah dari stylenya. Tapi Dayak itu nggak ada style begini kok. Gitu. Teman-teman keluarga Dayak nggak ada style kali seperti ini malah. Kalau dari pas jadi sapam itu juga gitu Bang? Oh, enggak lah. Enggak ya. Ya namanya kerja sebagai security semi polisi. Semi polisi. Ya harus mengikuti semi polisi. Namanya kan kerja. Iya. Jadi kerja pertama kali saya namanya di Talapera Office Park. Talapera Office Park itu gedung perkantoran di Jakarta Selatan. Oh, di Jakarta Selatan, TBC Matupang di setelah Cilandak Town Square Citos. Bukan di sini ya? Bukan. Oh, di Jakarta. Ya, jadi historinya nyari kerja di Jakarta. Iya. Bukan cari kuliah ya? Bukan cari kuliah. Jadi tidak kepikiran untuk studi. Iya. Ya itu balik lagi setelah bekerja baru ngeliatin orang kuliah kok enak banget gitu loh. Gitu. Kebetulan ibu saya pengen punya anak. Kebetulan waktu itu bapak saya sudah meninggal dunia. Almarhum sudah meninggal dunia. Jadi pengen melihat anaknya itu kuliah gitu. Walaupun nggak tahu mau jadi apa. Penting kuliah aja dulu. Yang penting kuliah aja dulu. Nggak terpikir untuk jadi apa, akan bagaimana, dan seperti apa. Wah, pokoknya sarjana lah. Nggak kepikiran sampai detik sampai terakhir pun nggak kepikiran mau jadi apa. Taunya hanya pengen kuliah biar kelihatan kayak orang-orang bawa buku. Iya. Hanya itu kan? Iya, terus sebatas keinginan saya seperti itu. Nggak ada yang harus jadi apa gitu. Tapi nggak pikiran jadi polisi kan ada sapam pun kira lah jadi polisi gitu. Dulu inginnya sih sebenarnya ingin jadi polisi, ingin jadi tentara. Tapi ketika kita lihat kondisi ekonomi mau nyiapin berkas saja, ya mohon maaf, saya waktu itu kerja itu benar-benar untuk hidup. Belum sampai ke sana. Nggak kepikiran juga. Ya. Yang penting kerja bisa makan. Apalagi mohon maaf, saya sebagai satpam di bawah UMR gajinya dulu tuh Talapera Office Park tuh. Nama BUJP-nya Ganendra Parakasatria dulu. Gajinya di bawah UMR, yang penting bisa hidup pada saat itu. Tapi terus kuliah gimana ceritanya? Nah, ada ceritanya pas waktu pindah kerja ke Grup 4 Securicor namanya G4S. Itu termasuk perusahaan keamanan yang terbesar kalau untuk bayar karyawannya. Memang standar di atas UMR, jadi kesejahteraannya bagus. Saya ditempatkan waktu itu di perumahan Jeruk Purut. Itu karena bulenya mendapatkan fasilitas dia drilling oil and gas. Itu Waterfood Wira Insani, dia kebetulan salah satu foundernya, dapat fasilitas keamanan, supir dan lain-lain. Nah, saya ditempatkan di situ. Itu Mr. Kender Empire. Dari sana dari sana biaya kuliahnya. Enggak, ada satu kisah. Satu kisah yang
di antara 3 orang security ini yang paling muda saya. Oke. Yang paling muda saya sekitar ya namanya pada saat itu ya round di 21 ya 20-21. Itu tahun berapa, Bang? 2012 2013 itu. Oh, oke. Terus? Round di sekitar 2013. Jadi di 2013 itu saya apa namanya? Antara tahun baru kalau nggak salah ingat saya kalau nggak salah ingat ya. Karena udah terlalu lama sekali. Itu saya ditanya oleh misternya, "Kenapa kamu tidak sekolah?" katanya. "Kenapa kamu tidak mengejar cita-citamu?" Saya ingin mengejar cita-cita saya, tapi untuk masuk kuliah saja, untuk masuk sekolah saja, saya tidak memiliki biaya untuk pendaftaran. Karena yang mahal itu pendaftaran awal. Misternya memberikan saya apa namanya kesempatan guidance si Mister si Ken ngasih memberikan saya uang untuk pendaftarannya saja. Mendaftar maksudnya uang pertama uang pangkal. Uang pangkal yang dia mengatakan kalau untuk semesternya kamu lanjutkan, kamu bekerja, kamu rajin, kamu kuat, pasti kamu bisa. Itu Mister Ken Derempile namanya. Daftar di Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah Jakarta dulu. UMJ dulu. Karena ada kelas karyawannya UMJ, ngambilnya ilmu komunikasi dahulu. Iya. Harusnya jadi wartawan ya. Ya, jurnalis ya sebenarnya karena advertising. Nah, setelah itu baru berjalan. Oh gitu. Dengan beriringan, ya kita singkat saja beriringan saya ngambil di sekolah tinggi, sebelum ngambil di sekolah tinggi agama Islam, saya ngambilnya di Asafiyah, Jakarta Timur. Ngambil hukum ekonomi syariah juga. Makin banyak juga kampus tempat Sidi kuliah saya lihat. Iya, ini makanya saya mengatakan saya kuliahnya di Asafiyah karena Jakarta Timur. Karena saya waktu itu kuliah komunikasi merasa saya ingin kebetulan pada saat itu ngelihat infotainment kok hukum itu seru ya gitu. Iya. Jadi mencoba kuliah hukum tapi ngambil yang paling murah. Hukum ekonomi syariah itu saya ngambilnya. Karena general di Muhammadiyah jadi agama, jadi saya nyari sekolah agama juga Asafiyah. Saya singkat cerita, sampai semester 5 pas mau semprov, mau seminar proposal, mau ngajuin semprov, sudah memenuhi 124 SKS. Karena terlalu mahal biaya semesternya, naik biaya semesternya. Kampusnya, ya karena kampusnya grade-nya juga naik, si Asafiyah. Jadi saya memutuskan untuk pindah cari yang termurah karena Muhammadiyah Jakarta jalan juga. Ini jalan juga. Jadi saya kebingungan nyari penghasilan tambahan. Dan berjalan seperti itu saja. Tapi lulus di dua-dua tempatnya. Di 2 tempat lulus. Jadi di Sekolah Tinggi Agama Islam, Hukum Ekonomi Syariah. Saya pindahnya ke Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung. Karena murah. Karena murah. Pada saat itu murah. Lumayan jauh itu kan dari. Karena waktu itu yang kelas RPL, kelas karyawan, itu hanya ada beberapa yang saya cari di Google. Jadi tidak ada pikiran bayangan atau gimana-gimana. Jadi yang termurah adalah Sabili, jadi saya ngambil Sabili. Untuk tamatnya di Sabili. Jadi untuk skripsi saya prinsip-prinsip mediasi. Prinsip-prinsip mediasi, deadlock, Perma 1 2016. Lulus Muhammadiyah Jakarta. Nah, karena skripsi saya prinsip-prinsip mediasi, makanya kemarin 2023 itu saya dapat 2023 atau 2024. Saya mendapatkan penghargaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Gold Award. Jadi mediator terbaik ketiga. Nanti bisa dicek di googling ataupun diminta sertifikatnya penghargaannya atau ininya juga bisa. Jadi karena mempelajari prinsip-prinsip mediasi. Terus yang kedua, karena sudah kelok di hati komunikasi, jadi sambil lanjut ilmu komunikasi. Tapi ngambilnya bukan advertising, tetap ilmu komunikasi, cuman perspektifnya komunikasi politik. Makanya tesis saya political identity presiden. Pilpres tahun kemarin. Jadi sebelum pilpres. Jadi political identity Prabowo Gibran. Itu tesis saya. Jadi political identity perspektif komunikasi. Untuk pembimbing saya Prof Siti Zuro. Nah,
Kalau untuk yang hukum militer itu di STHM itu karena ngeliatin ada senior saya sekolah di sana, saya masuk, ikut masuk. Jadi nggak ada yang spesial, berjalan begitu aja. Pantas gelar abang ini SIKOM, SH, MIKOM, MH. Iya, MH seharusnya MH militer di situ, MH mil. MH mil. Ya, Magister Hukum Konsentrasi Militer. Oh, gitu itu siap. Nah, ini Bang, jadi apa istilahnya? Jadi orang sadari studinya banyak sekali, kan? Belum, tidak semua orang loh bisa studi di banyak kampus, misal dalam waktu yang hampir-hampir bersamaan. Nah, dari yang tadi riwayat abang sempat drop out itu, kemudian jadi sangat cinta ilmu itu gimana cerita Bang? Iya, karena sudah merasakan nganggur itu nggak enak. Oke. Nggak, sekolah itu nggak enak. Sekolah itu kan kalau kita kuliah banyak teman, banyak komunikasi, relasi, terus otak kita berputar. Kalau mengatakan bagaimana bisa kuliah di berbagai tempat. Sekarang saya ngambil lagi Magister Hukum Kesehatan bersama adik saya. Bersama adik saya ngambil Magister Hukum Kesehatan di Sekolah Tinggi Hukum Militer. Saya juga ngambil S3. Jadi kalau kuliah samaan, makanya handphonenya 4. Kalau kuliah samaan kan hybrid, ada yang hybrid, ada yang ini. Tapi itulah perjuangan. Kadang-kadang bersamaan kuliahnya nih. Kayak seperti 2 minggu yang lalu. Ya, enggak masalah. Zoom. Karena hybrid, ada yang offline, ada yang online. Kalau untuk S3-nya Universitas Borobudur itu banyak offline sampai semester. Kalau S3 kan nggak terlalu lama untuk mata kuliahnya. Selanjutnya kan disertasinya, proposal prelium dan lain-lain. Nggak pusing Bang, banyak sekali kuliah yang dipelajari dalam waktu yang, kalau ini kan bersamaan, orang lain kan kadang-kadang selesai dulu baru ke situ. Iya. Nah, ini bersamaan. Sama seperti adik saya juga, adik saya baru wisuda bulan lalu. Iya, bulan lalu adik saya. Adik saya di awal bulan, S1-nya di sini UT. Terus untuk istri saya di Sekolah Tinggi Hukum Militer juga, Hukum Kesehatan. Wisudanya juga Oktober juga. Istri saya dokter. Tapi ngambil S2 Hukum Kesehatan sambil menunggu spesialis. Putra saya baru berumur 3 bulan. Artinya kalau dibilang pusing, enggak sih. Karena kami menikmatinya saja. Menikmati saja. Jadi bagi... terus terang enggak banyak orang bisa begitu, Bang. Bagi saya, hidup itu adalah sebuah perjuangan. Hidup itu adalah tantangan. Jadi nikmati saja. Kalau gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Sampai nggak tahu berhasil apa enggak. Ada sering gagal Bang dalam hal... Pasti, dalam kehidupan itu pasti sering gagal. Nggak mungkin tidak. Pasti kita sering dicibir, pasti kita sering kalau bahasa saya, kalau kadang-kadang di publik itu, dipuji tidak pernah, dihina sering. Dipuji tidak pernah. Sekarang kayaknya banyak pujian ini. Nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Menimbulkan polemik ya, menjadi perdebatan semua orang. Polisi kan mereka apalagi harus balik ke... Sebenarnya itu bukan polemik ya. Putusan Mahkamah Konstitusi itu kan menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Artinya itu sudah nggak perlu diperdebatkan. Berarti ada yang salah selama ini. Perbaiki dong. Iya. Selesai urusannya. Betul sih. Nah, terkait dengan materi yang abang gugatan itu, yang kedua yang saya penasaran juga, kenapa inisiatif dari mana sih abang untuk melakukan gugatan? Apakah ada yang sebelum diskusi, kemudian ada yang nyuruh, atau memang abang sendiri inisiatif untuk murni dari pemikiran abang dengan studi-studinya lah mungkin ya? Beberapa sih memang ada. Ya, betul. Kalau ada yang katakan backing, saya akan mengatakan ya. Saya harap itu benar. Banyak yang yang isu-isu di lapangan. Wah, ini di backingi sama ijo. Saya pasti akan menjawab iya. Saya harap juga benar. Iya, saya harap juga benar. Kan enak di backingi, dikasih duit, dilindungi. Nggak susah saya, dong nggak kerja lagi saya. Iya. Saya tidak akan menjawab tidak, saya akan menjawab iya. Karena framing yang muncul di publik itu, seorang satpam, sekarang masih atau ex atau belum? Masih tercatat atau... Kalau tercatat satpamnya masih, karena ijazah garda pertama, garda utama. Iya.
Ini juga lagi sedang saya uji dalam proses pengujian undang-undang juga. Perkara 197 itu tentang PAM Swakarsa, lagi saya uji juga. Oh gitu ya. Tapi abang berarti masih seorang Satpam uji framing di publik, Satpam kemudian gugat polisi, itu yang bikin heboh tadi. Masalahnya di mana? Memang faktanya seperti itu. Awal mula karir saya adalah Satuan Tugas Pengamanan. Iya. Dan itu manifestasi saya yang tadi saya bilang perkara 197 saya lagi nguji PAM Swakarsa. Kenapa? Karena di situ saya melihat ada celah. Celahnya di mana? Menjadi TNI gratis. Menjadi polisi gratis, menjadi Menkumham gratis. Kenapa jadi Satpam bayar? Itu Gada Pratama bisanya sampai 4 juta loh. Gada Madianya bisa sampai 3 juta. Gada utamanya sekarang itu 13.500.000 tanpa kepastian. Satpam tanpa kepastian apakah ijazah itu memiliki legal standing atau tidak. Hanya dikriminalisasi. Artinya dikomersialisasi. Itu udah ngajukan? Sudah. Nanti bisa dicek sama teman-teman kok. Ya. PAM Swakarsa saya uji. Jadi saya minta juga di dalam PAM Swakarsanya di pasalnya itu pasal 3 ayat 1 bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa, tetapi di penjelasannya BUJ Badan Usaha Jasa Pengamanan di bawah Polri. Ini menciptakan potensi celah bahwa selama ini dianulir oleh Polri. Siapa yang bisa memastikan pajaknya kemana, PNBP-nya kemana, KTA-nya kemana? Iya. Sedang berproses Bang ya? Sedang berproses. Oke. Dan itu abang sendiri atau sama teman-teman? Saya sendiri. Sendiri. Jadi kalau ini kan yang polisi berdua ya? Polisi berdua, saya yang pemohon 1. Kembali ke pertanyaan tadi pertama, Bang. Apa yang inspirasi? Saya dipertanyakan mengenai tentang saya benar security apa tidak, ini saya ketunjukkan. Oke. Ini kartunya. Kartu tanda anggota. Tulisannya apa deh? Kartu tanda anggota Satpam Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Mabes Pakam. Oke. Tribuners. Jadi bukan dibuat-buat Bang ya? Ya. Silakan nilai sendiri. Satpam bukan? Boleh, silakan. Ya. Otentik Tribuners. Jadi bukan dibuat-buat, hanya framing media ya. Ya. Ini baru saya tunjukkan di sini. Iya. Kartu anggota. Tulisannya? Samsul Jahidin. Satpam bukan? Satpam dong. Ya sudah. Dan saya juga tidak ragu Anda orang Mataram. Oke Bang. Ya. Apa yang membuat tidak resah sehingga kemudian pasal 28 itu kemudian di... Saya tidak resah. Saya tidak resah. Oke. Lalu? Itu karena saya menguji saja. Ada banyak pasal yang saya uji. Jadi di Mahkamah Konstitusi ada 6 permohonan saya. Ada yang 3-nya di NO atau cacat formil, ada 2-nya ditolak, 1 naik pleno. Nah ini ya sidang naik pleno yang pasal 28 ayat 3. Jadi naik pleno ada sidang selanjutnya. Dan malah diputus oleh Mahkamah dikabulkan. Itu Abang sudah sesuai ekspektasi apa? Tidak ada ekspektasi. Ketika gugat kan harapannya Ya, saya hanya menawar itu, saya adalah prinsip-prinsip ketatanegaraan itu tadi. Jadi menguji untuk meluruskan itu saja. Yang saya anggap ini tidak sesuai. Jadi di dalam satu hari yang sama juga ada 2 putusan yang dikabulkan. Kebetulan itu putusan saya juga. Perkara 185 PUU 2024 tentang Ibu Kota Negara, hak penggunaan lahan, hak penggunaan tanah, HGB, HGBU yang 190 tahun. Dikabulkan juga oleh Mahkamah pada saat hari itu juga. Sudah selesai. Sudah selesai bersamaan dengan kepolisian ya, betul. Jadi artinya bukan hanya polisi saja yang saya uji. Undang-Undang Ibu Kota Negara, IKN juga. Nah, yang sekarang sedang berjalan adalah termasuk manfaat pensiun DPR. Sudah selain Satpam tadi itu ya? Iya, selain pengamanan Swakarsa, itu tadi saya uji sedang naik pleno nanti tanggal 24 November sidangnya. Banyak juga, Pak. Plus Undang-Undang TNI juga. TNI juga? Iya, perkara 209 sama jabatan sipil. Jadi ini membantah sekaligus membantah.
Backing hijau. Silahkan masyarakat bisa menilai itu semua. Iya. Apakah ini di backingi atau ditunggangi sama hijau karena saya gugat coklat. Nah, sekarang nih saya gugat hijau, coklat backing saya. Mungkin. Selalu anggapan-anggapan Iya, orang. itu kan? publik. Itu sah-sah saja. Iya, iya. Mau menganggap apapun sah-sah saja. Tapi setelah ini dikabulkan MK, gimana perasaan Abang? Lega, senang atau Biasa saja. biasa saja? Biasa Kenapa, saja. Ya, karena tidak menguntungkan bagi saya. Serius? Serius. Untungnya apa saya? Iya, nggak tahu Abang mungkin. Ini tidak ada untungnya. Inilah bedanya peradilan negeri Mm-mm. dan peradilan norma. Iya, iya. Mahkamah Konstitusi itu peradilan norma yang tidak ada keuntungannya, tidak ada pembayaran, Iya, iya. tidak ada yang dibela. Jadi ini bersifat erga omnes, berlaku untuk semua ketika diputus. Bukan hanya tentang saya, bukan hanya tentang Anda, tapi tentang seluruh rakyat Indonesia. Ketika itu dikabulkan, berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Belum tentu saya menikmati putusan itu. Karena orang di luar beranggapan lagi anggapan, wah dapat untung banyak dan sebagainya. Iya, itu sah-sah saja. Iya. Saya akan jawab, iya. Saya juga berharap begitu. Yain aja dulu. Iya, Aminin. saya juga berharap begitu. Iya, iya. Siap. Sangat saya berharap. Saya akan bilang iya. Iya, iya. Saya berharap begitu. Tapi Abang sadar gak dengan gugatan ini kan artinya tidak sedikit polisi, anggota polisi yang sekarang menduduki jabatan sipil kan. Dari data yang Abang kirim itu sekitar 4.350. 4.351. 4.351. Perwira 1.184 2025 itu. Oh, iya. Trennya naik di 2025, 2023, 2024, 2025. Dan itu akan terdampak dengan gugatan Abang ini. Ya harus karena taat pada prinsip konstitusi kenegaraan, ya harus mereka ikuti. Nah, maksud saya, itu kan banyak yang terdampak, Abang nggak dapat ancaman, banyak orang terganggu dengan gugatan Abang ini misal. Ancamannya seperti apa ya? Ya mungkin diteror. Udah sering. Serius, seperti Udah apa? sering ya, biasa intervensi, Ya. difitnah, dihina, seperti itulah. Itu hal-hal riak-riak kecil lah. Riak-riak kecil. Tahu apa nggak takut dengan ancaman yang? Kenapa saya harus takut? Ini kan negeri saya. Apalagi sekarang kan namanya sudah top lah ini kan. Maksudnya. Kenapa saya harus takut? Ini negeri saya. Negeri Anda, negeri semua orang. Ya. Anda mau negeri Anda hancur? Enggak lah. Sama. Jadi kenapa saya harus takut? Mantap. Karena saya bukan penjahat, saya bukan teroris. Saya bukan yang mengkudeta negara. Makanya seperti tadi yang dikatakan, ini Abang tidak ribut-ribut, tapi tiba-tiba ketika dikabulkan, ribut. Pertanyaannya, kenapa Anda ributkan sekarang? Kenapa setelah putusan baru ribut? Kenapa nggak dulu ya? Kenapa nggak dulu? Harusnya nggak ada polisi keluar kalau memang taat pada konstitusi. Berarti ya silakan dinilai sendiri. Siapa sih benarnya yang pengkhianat negara? Udah siap dengan segala konsekuensi Bang ya? Oh, udah siap. Itu mah. Saya mengatakan begini. Untuk konsekuensi setiap dalam hidup itu konsekuensi. Jadi karena saya tidak memiliki kepentingan secara eksplisit, secara ekspresif verbis, jadi enjoy aja. Jalan terus ya. Iya. Ini kecintaan saya terhadap negeri ini. Jadi cara saya berjuang adalah dengan konstitusi. Peradilan norma konstitusi. Untuk memperbaiki konstitusi negara ini. Ya, ketatanegaraan. Makanya sekarang itu ada tagline dari Yang Mulia Saldi Isra, anak muda merubah arah negara. Tapi kalau saya punya tagline, Satpam merubah arah negara. Sama. Cinta juga sama profesi Abang dulu ya? Ya karena apapun juga disitulah saya bisa kuliah, saya bisa makan, saya bisa untuk melanjutkan hidup. Dan saya kenapa saya harus malu? Memang faktanya begitu. Ya. Faktanya seperti itu ya saya harus akui. Nggak boleh takut Bang ya.
Ya kenapa harus takut? Kenapa harus terlihat? Oh mewah, keluarga, ya kan, ini bangsawan. Setiap orang kita tahu lah, setiap orang yang kritis, apalagi yang seperti posisi abang kan tidak mudah untuk bisa bertahan. Artinya bertahan dalam artian tahan terhadap karena nggak punya pilihan. Iya. Ibu saya tidak kerja. Iya, iya. Pada saat itu, sampai saat ini hanya mengandalkan pensiun 30% gaji janda dari bapak, almarhum bapak. Bagaimana bisa hidup? Iya, iya. Ibu saya masih ada. Beliau ditanyakan, rumah saya di Suradi Barat. RT 1 terbuka untuk semua orang. Ini yang mungkin nggak semua orang punya keberanian kayak abang ini. Ya kenapa saya harus takut? Saya bukan menjahat. Kecuali kalau saya menjahati, kudeta, atau jadi pengkhianat negara, atau jadi teroris, baru saya takut. Baru kita boleh takut ya. Ini emang saya kenapa? Kan gitu. Saya kan hanya mengingatkan secara konstitusional bahwa ada yang salah. Makanya ada yang bertanya, Bang, kalau nggak dikabulkan nanti undang-undang TNI ya bagaimana? Pengujian abang? Ya nggak ada masalah, saya uji lagi. Saya cari tolok ukur batu uji yang berbeda. Artinya saya secara akademik, dan kebebasan akademik itu harus diberikan seluas-luasnya. Jangan presiden sudah turun baru ributin ijazah, kan gitu. Iya ya, terlambat ya. Udah Faktas darahnya udah bisa lagi. Nanti mewakili masyarakat Indonesia, mau masyarakat yang mana? Iya. Oh Bang, tapi setelah ini kan tentu ada banyak pihak menghubungi abang nggak? Selain wartawan pengen wawancara lah gitu kan? Banyak sekali. Banyak sekali. Menghubungi dalam diajak dialog kah atau apa? Ada yang diajak dialog, diajak diskusi, ada yang nanya-nanya. Lebih lah ya, tapi tidak ada sampai yang ngancem ya? Ada juga. Ada juga. Kan dalam posisinya advokat kan, paham hukum kan, masa berani diancam gitu? Yo, itu kan emang advokat nggak boleh diancam. Advokat konstitusional kan? Jadi bukan advokat konstitusional, tapi lawyer konstitusional. Tapi kalau untuk spesifikasi saya, kepailitan, saya kurator dan pengurus dari HKPI. Jadi kalau nyari rezekinya sekarang dari kepailitan, kurator. Kurator ya. Itu seperti apa itu kerjanya biasanya? Itu harus sertifikasi lagi. Jadi tingkat tertinggi pengacara adalah kurator dan pengurus kepailitan bankrupsi, receiver. Itu ada license-nya dikeluarkan oleh Menkumham. Nanti bisa dicari sama masyarakat Indonesia. Kalau kurator itu biaya pendidikannya aja 50 juta. Ujiannya kadang adanya 10 juta, ada 5 juta. 3 organisasinya. Jadi bukan hanya sebagai lawyer, tapi juga sebagai termasuk ini. Nah, ini saya gunakan nih baju saya nih, auditor sistem manajemen pengamanan. Nah, ya, itu saya mau tanya juga tadi, auditor SMP sekolah. Bukan, ini auditor sistem manajemen pengamanan. Makanya logonya Opitnas. Ini Opitnas ya. Jadi ada sekarang itu sesuai dengan Perkaba Perpol 11 tahun 2019. Untuk sebagai auditor sistem manajemen pengamanan dari Opitnas. Dan kebetulan saya sudah tersertifikasi 2023-2024. Saya auditor tersumpah, auditor berlisensi, bisa menguji Opitnas, bisa mengaudit Opitnas. Ini dari polisi yang mengeluarkan. Dari Baharkam. Apa dalam pekerjaannya besar sekali bersentuhan dengan polisi ya? Iya. Termasuk saya asesor LSP. Lembaga Sertifikasi Profesi PP Polri. Asesor. Iya, itu maksud saya, enggak diganggu-ganggu abang nanti pas. Ya kenapa harus diganggu? Dalam pekerjaannya. Enggak ya. Karena mereka bertanya, ada yang salahkah dari undang-undang? Baru saya jelaskan. Ketika mereka tahu, ya sudah. Terima. Inilah akademik, namanya kebebasan akademik. Bukan foto yang diolah pakai elah dan lain-lain yang nggak jelas, nggak paham. Inilah kebebasan akademik. Setiap organ negara pun bisa melakukan itu. Dan abang sekarang melakukan menyadarkan kita semua tentang konstitusi ini dan bukan perubahan. Bukankah tidak besar sekali ini, Bang? Iya, itu kan arah perubahan negara. Makanya poros tengahnya adalah dari Lombok, Mataram, yang berubah poros negara. Termasuk IKN. Tapi sayangnya gubernur kita, gubernur Anda dan saya tidak melihat itu sebagai sebuah potensi.
harusnya memberikan penghargaan kepada para pemohon yang orang Lombok. Berarti ada anak muda yang membuat perubahan. Gubernur NTB maksudnya? Harusnya. Oh iya. Disebut aja Gubernur NTB, Bang. Ya, saya malas sih nyebut namanya lalu Iqbal. Semoga dia dengar. Kalau memang dia memang melihat potensi anak muda yang seperti ini. Bukan hanya pencitraan mentang-mentang kakaknya nggak lulus PNS itu dipencitrain, kan nggak lucu. Nggak naik pangkat atau apa itu, nggak paham saya. Siap. Berarti berharap ada apresiasi? Enggak. Berharap tidak. Harusnya tahu diri dong. Harusnya ya. Harusnya tahu diri dong pemimpin daerah. Siap. Masa masyarakat rakyat yang harus tahu diri berharap? Ya nggak perlu berharap. Karena tidak akan berdampak. Tapi ini salah satu catatan bagi pemimpin daerah. Harusnya melihat ini anak-anak muda bukan hanya bicara tentang saya. Tapi bicara tentang yang lain. Lalu Zohri, terus bicara tentang mungkin ada adik-adik yang juga berprestasi. Itu yang harusnya dilihat, didukung. Ini garis besar, mesej penting untuk kita ya. Mesej penting untuk pemimpin Nusa Tenggara Barat khususnya. Ya kalau dia masih menjabat ya namanya lalu Iqbal. Nggak tahu saya kalau nggak menjabat lagi. Siap. Karena nggak pernah kenalan gubernurnya sama saya. Harus kenalan setelah ini, Bang. Harusnya gubernurnya kenalan sama saya. Oh, siap. Karena minta suara saya waktu kemarin. Oke, Bang. Nah, setelah ini gugatan ke Polri. Ini kan artinya baru putusan. Kemudian sedang berjalan. Oh, yang ini putusan ini. Artinya apa next-nya? Kopi dulu, Bang. Next-nya maksudnya dalam pengawalannya ini perlu pelaksanaannya gitu. Ini kan banyak juga pejabat kan yang harus kembali ke. Permasalahannya di mana? Ya maksudnya ke depannya harapannya gimana? Enggak, kalau Polri taat pada konstitusi, istana kan sudah menyatakan berlaku, berarti harus tarik. Untuk mengawasi itu bagaimana? Nggak perlu diawasi. Ngapain harus diawasi? Mereka kan alat negara, tunduk dan taat pada konstitusi, harusnya nggak perlu diawasi, langsung dijalankan. Jadi yang mengawasi siapa? Masyarakat, rakyat Republik Indonesia. Kalau mereka tidak jalankan, berarti kita tahu siapa yang pengkhianat. Sederhana, karena konstitusi adalah putusan tertinggi di negara ini. Jadi nggak perlu lembaga-lembaga pengawasan gitu ya? Nggak perlu, ngapain diawasi? Apalagi ada Kompolnas. Kemarin semalam saya wawancara sama Nusantara TV, nggak bisa jawab juga pertanyaan saya. Terus ada ahli yang mengatakan tidak harus diikuti Ruliandi. Orang di waktu persidangan, dia dihadirkan sebagai ahli. Dia mengatakan Perkap dan Perpol adalah undang-undang, dibantah mahkamah. Dia menggunakan undang-undang ASN, dibantah mahkamah juga. Terus sekarang dia berkoar-koar di media bahwa begini. Ini kok penjilatnya kelihatan sekali sih. Karena ini sudah jadi keputusan. Dia udah paham. Putusannya mengatakan, karena batang tubuh pasal 28 ayat 3, Kepolisian Republik Indonesia dilarang menduduki jabatan sipil. Ini saya bacakan ya. Saya bacakan. Menampik beberapa dari pemberitaan seolah-olah nih. Anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Ada yang kurang jelas daripada Bu? Clear sih. Clear ya? Mahkamah pun berpendapat clear. Ini penjelasan pasal 28 ayat 3. Yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Nah, yang dikabulkan mahkamah adalah atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Jadi titik. Yang dimaksud dengan jabatan kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Dia menjelaskan pasal batang tubuh tadi. Jadi dia menjelaskan anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian. Dia menjelaskan ini. Namanya penjelasan pasal itu bukan norma. Setelah mengundurkan diri atau pensiun. Ya, jadi yang dijelaskan di pasal 28 ayat 3 tadi, penjelasan tadi itu adalah mengenai tentang yang dimaksud dengan di luar kepolisian. Nangkap nggak, Di? Nangkap. Dia di penjelasan pasalnya hanya menerangkan
anggota di luar kepolisian itu apa saja sih? Yang tidak ada sangkut paut dengan kepolisian. Pertanyaan saya, Badan Gizi Nasional sangkut paut nggak? Enggak sih. Ya udah. Kenapa wakil kepalanya Komjen aktif? Nah itu kan dampak. Komjen aktif. Fakta, homologi. Fakta, masalah, yes. Tapi untuk pelaksanaan saya, ini sebagai publik ya, saya bayangkan bagaimana pelaksananya ini akan... Negara yang harus melaksanakan, makanya istana sudah memerintahkan. Makanya ini Kepolisian Republik Indonesia harus mawas diri. Jangan sampai, mohon maaf, rakyat itu marah. Karena Anda tidak tunduk pada konstitusi. Tapi kemarin sudah ada pernyataan sih konstitusi. Timnya udah buat tim untuk menarikan itu. Dan saya nggak tahu datanya 300 dari mana. Hanya 300. Publik itu hanya tahu 10. Dari mana data 4.351 itu? Dari keterangan presiden waktu persidangan. Mahkamah meminta. Kemana saja sih ini orang? Jadi memang ada 1.184. Yang 3.000? Yang 3.000 Bintara Tamtama. Ada di anunya. Sebentar Sisanya saya. lah ya. Sisanya. Nah, coba saudara baca di sini. Nah, yang F saja. Yang F. Bahwa bersama ini terlampir data terkait penugasan anggota kepolisian negara Republik Indonesia di luar struktur organisasi tahun 2003 sampai 2025 sebagai berikut. Yang 2025 aja. 2025 ada 1.184 Apa itu? Perwira. Terus Tamtama? Bintara? Dan 3.167 Bintara Tamtama. Totalnya 1.184. Kenapa Polri mengatakan 300? Ini data dari mereka loh. Nih. Kita cek ya, kita cek. Coba. Dengan nomor yang tertangan ini, nama Supraman Andi Sagas, Menteri Hukum Republik Indonesia. Listio Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Permohonannya majuri bla 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 dimohonkan oleh Saudara Syamsul Jaidin bla 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 dan kirimnya di para pemohon. Nih, tanda tangannya Andi Satgas. Ini sebenarnya nggak sah. Nih, data-datanya. Semua ada di saya kok. Kemana-kemana saja orang-orang ini tuh. Nama-namanya. Terus tiba-tiba Polri mengatakan 300. Dari mana angkanya? Nih, tanda tangannya mereka. Sip. Artinya datanya dari mana? Saya nggak paham. Padahal datanya dari mereka-mereka juga. Yang kurang di negeri ini adalah satu. Kejujuran. Dan integritas. Termasuk dalam pelaksanaannya. Ya itu. Mari kita kawal bareng lah. Mari kita kawal bersama. Ya. Mari kita kawal bersama. Mari kita pastikan prinsip-prinsip ketatanegaraan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena ketika ketua KPK-nya saja polisi, bagaimana kita mau jadi ketua KPK? Ya. Ketika sudah ditempati jabatan-jabatan sipil, seperti Kepala Badan Gizi Nasional tadi, kan ASN yang ada di lembaga itu nggak bisa jadi wakil kepala. Jadi perdebatan kan ahli gizi nggak dilibatkan. Ahli gizi nggak dilibatkan. Kayak mana ceritanya? Itu sedang viral itu pernyataan anggota DPR udah mohon maaf. Ahli gizi minta dilibatkan, tapi kemudian statementnya malah bertolak belakang dengan harapan. Ya. Ya gimana gak harapan? Kalau suruh nembak, beliau ahli. Bukan ahli gizi, tapi kenapa bisa ada di situ? Silahkan dinilai sendiri saja. Itu yang juga saya protes di persidangan. Ya. Kok bisa wakil kepala gizi? Itu contoh yang paling sederhana kok. Termasuk BNN juga. Yang mengatakan BNN, Badan Narkotika Nasional adalah harus polisi siapa? Tidak ada. Undang-Undang Dasar pasal 30 ayat 4. UUD NRI, Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Di mana kata BNN? Di mana BNN, apa tadi kemarin KPK, Lembaga Antirasuah dan lain-lain. Padahal Undang-Undang Polri itu ada 3 penyidikan loh. Di Undang-Undang pasal 3 itu ayat 1, PPNS juga masuk di dalam Undang-Undang Polri. Emang harus kepalanya harus Polri. Kenapa nggak PPNS? Penyidik pegawai negeri sipil. Karena ada privilege tadi. Kok harus pengen banget sih ngambil sipil. Jabatan. Iya. Udah jadi polisi ya bertugas polisi. Padahal ini amanat reformasi ya. Bukan amanat reformasi, ini amanat undang-undang dasar.
Sejak negara ini berdiri ya. Sejak negara ini berdiri dan sebelum berdiri. Dan sebelum berdiri. Iya, iya. Bukan jadi sejak di Undang-Undang Dasar. Sebelum berdiri, tugasnya kepolisian tetap sama. Itu saya lupa bahasa Belandanya itu. Jadi di zaman Belanda pun polisi tugasnya udah seperti itu. Ini akan kita kawal. Nah, Abang cukup sampai di situ pengawalannya atau akan masih mengawasi juga? Selaku lawyer. Kita lihat aja nanti. Eh. Tapi saya akan tetap sedang melakukan pengujian undang-undang secara parsial. Itu tetap berjalan dan tetap saya kawal juga, insya Allah. Dan banyak juga tadi disebutkan Sapam, kemudian juga IKN juga sudah berhasil. Katanya juga yang IKN itu boleh spill sedikit, Bang? Iya. Oke. 90 tahun. Iya. Jadi saya yang buat permohonannya. Karena ada di kuasa di situ ada Stefanus Febian Babaro, pemohonnya juga. Kami juga alhamdulillah mengembalikan ke UU PA. Makanya itu kemenangan Tanah Dayak, kemenangan orang Kalimantan. Alhamdulillah saya dapat apresiasi dari rekan-rekan Dayak, pemuda suku Dayak dan lain-lain. Sorry Bang, saya belum terlalu ngerti rekonstruksinya. Maksudnya gugatan apa kemudian yang dikabulkan? Ini hak guna bangunan, hak guna tanah, HGU 190 tahun penguasaannya oleh investor. Oh. Di IKN itu investor boleh menguasai 190 tahun 2 abad. Yang IKN itu ya? IKN. Dan kemarin digugat oleh Abang dan masyarakat. Dan hanya berdua. Berdua sama? Ya, sama beliau tuh, Stefanus Febian Babaro. Walaupun saya bukan suku Dayak. Tapi di situ saya melihat ada ketimpangan. Belanda saja tidak sejahat itu. Kok Republik sejahat itu? 2 abad. Sekarang kalau kita hitung batas umur manusia itu 70 tahun. 70 tahun. Kalau dia nyampe ke 180 tahun, berarti ada 3 generasi. Anak, cucu, cicit. Pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan anak, cucu, cicitnya nggak tersandra? Pasti tersandra lah itu, Bang. Yang kita masih hidup saja masih bisa diambil. Apalagi yang sudah tewas. Itu kasus Pak JK kan juga wakil presiden. Itu tahu sendiri. Iya. Makanya mahkamah ketika menanyakan ke otorita, apa yang bisa memastikan? Otorita tidak bisa menjawab. Pihak perwakilan presiden tidak bisa menjawab. Pihak DPR tidak bisa menjawab. Tidak ada yang rasional ya? Tidak ada yang rasional. 180 tahun. Yes. Makanya kami minta dalam petitumnya, termasuk kembali ke UU PA. Produk pertamanya Republik ini untuk undang-undang. UU PA nomor 1 1960. Jadi sekarang boleh jadi berapa tahun dia? 35 tahun. Nah, ini itu yang menggugat adalah asli anak suku Sasak, bukan orang Dayak juga. Beliau orang Dayak, yang satu orang Dayak asli, Dayak Ibanik, dan satu dibarengi dengan yang bukan orang Dayak. Artinya ini yang saya mengatakan, gubernurnya tidak melihat ini sebagai potensi. Di tanah orang kita bisa membantu, tapi kok di tanah kita sendiri kita tidak dihargai. Bukan berharap ya, bukan berharap, tapi itu harusnya pemerintah daerah atau pemerintah setempat yang ada di sini harus melihat itu sebagai potensi-potensi muda, gitu. Siap Bang, luar biasa ini perjuangannya untuk pasti masyarakat Dayak sangat berterima kasih sama Abang. Alhamdulillah sangat berterima kasih. Malah saya diberikan apresiasi mungkin beberapa saat ke depan diberikan hak penghargaan adat. Penghargaan adat. Ya. Itu apa? Nama saya juga belum tahu. Ada gelar kah atau apa? Saya juga belum tahu. Katanya sih menurut informasi sih kurang lebih seperti itu. Tapi esensinya adalah kita sama-sama menjaga NKRI, menjaga Republik ini. Dan saya tidak akan pernah berhenti. Karena melenceng-lenceng, diuji. Dan yang perlu masyarakat tahu, dan bisa juga mengkonfirmasi juga ke kantor pos di Mahkamah Konstitusi, karena kita leges alat bukti ya. Mungkin teman-teman pengacara tahu, kalau alat bukti itu harus dineslegen namanya, dileges di kantor pos di MK, itu satu berkasnya bisa 10.000. Ini sepanjang saya menguji undang-undang ini udah berapa habis biasa ya. Untuk print, untuk lain-lain dan lain-lain. Dan saya bisa pastikan itu uang pribadi. Itu biayanya
lumayan nggak murah juga itu. Iya, kalau kata tukang pos Nggak ini murah. murah sih, tidak banyak. Karena satu legacy itu cuma 10.000, tapi bisa alat buktinya bisa 50, bisa 30. Kalau diakumulatifkan ya bisa around di sekitar ya puluhan juta lah, nggak nyampe ratusan. Karena memang kita tidak menghitung transportasi. Karena berperkara di mahkamah itu gratis. Gratis. Berperkaranya gratis, tapi kan transportasinya dan lain-lain. Di Jakarta itu. Di Jakarta dan lain-lain. Dan apa namanya? Energi, buang waktu. Tapi itulah cara saya mencintai negeri ini. Keren. Jadi kalau ada yang mengatakan ditunggangi, saya akan mengatakan ya, saya juga berharap. Milih ke TPKP yang endah. Benar, TPKI kan. Nah, kalau dibikingi dan dilindungi. Iya, dibikingi dan dilindungi kan enak. Iya. Ada yang biayain ini, boro-boro yang biayain. Makanya ketika putusan 114 ini ya dampaknya secara langsung ke saya enggak ada. Tapi untuk semua kita ya. Yes. Apakah saya bisa jadi polisi? Masyarakat adat itu ya. Termasuk masyarakat adat untuk EKN. Apakah kalau saya memenangkan 114 ini saya bisa jadi polisi? Kan nggak bisa. Tapi polisi bisa menempati jabatan sipil. Orang sipil nggak bisa jadi polisi. Logikanya sederhana. Sederhana kok. Iya, siap. Begitu? Baiklah Bang. Ya, oke. Terima kasih banyak. Saya terus terang dapat insight sangat banyak dari Abang ini. Saya belajar banyak dan jujur dan berani. Kadang-kadang jujur aja nggak cukup, harus berani. Harus berani. Jadi saya punya moto itu, ini sedikit sebelum ditutup, Civis pacem para bellum. Oke. Jika menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang. Dan saya dari almarhum bapak saya, Bapak Tiang, sama ibu saya selalu mengatakan begini, hidup itu ada satu pilihan, jujur biar hidup nggak hancur. Itu kata-kata ya dari ibu saya. Ibu saya namanya Radiatun. Masih hidup kan beliau sekarang? Masih hidup, masih sehat, masih ngopi juga tadi. Masih ngopi. Masih ngopi juga tadi, masih sarapan juga. Ibu apa bilang nasihatnya hati-hati nak atau gimana? Enggak ada. Sampai detik ini tidak ada bilang hati-hati. Semangat ya. Yang penting itu jujur. Kalau bahasa Lomboknya, yang penting itu jujur. Apa adanya aja. Iya. Jadi tidak perlu ada yang dibuat-buat. Makanya kalau ditanya, ini cuma satpam, iya memang faktanya begitu. Ini cuma anak yatim, anak miskin, iya memang faktanya begitu. Iya. Nah sekarang faktanya agak sedikit berbeda. Kalau ada orang yang nanya, kalau ada yang bertanya, kok bisa istri saya seorang dokter, PNS, cantik, sedang sekolah spesialis? Ya karena memang sudah jodohnya dan itu faktanya, gitu loh. Jujur ya. Jujur. Mertua saya pun tahu, ipar saya pun tahu. Mertua tinggal di mana? Mertua saya di Pontianak. Mertua saya di Pontianak. Katanya anggota polisi juga. Ya. Wah, ini lupa kita tanya tadi. Kompol Purnawirawan Kartiwardi SEMM. Abang ini sangat dekat dengan lingkungan polisi ya? Asesor saya banyak polisi kok. Pengajar-pengajar saya banyak polisi, termasuk Kabid Humas Polda Kalbar. Itu Kombes Pol Dr. Bayu Suseno. Masih saya komunikasi. Kemarin waktu akikah anak saya juga mengirim karangan bunga. Sampai mertua? Sampai mertua. Jadi bantahlah itu semua backingan. Lu saya nggak di dalam persidangan pun saya dipertanyakan kenapa saya banyak nguji undang-undang polisi. Ini rasa kecintaan saya, bukan benci. Saya nggak ada yang preteli. Ada nggak undang-undangnya yang dipreteli? Nggak ada. Hanya membantu meluruskan. Benar. Ini rasa cinta saya kepada institusi ini. Saya mengatakan kemarin di wawancara selalu saya mengatakan Indonesia 1 hari tanpa polisi tidak bisa. Benar. Pasti bubar. Polisi negara ini pasti bubar. Tapi kita juga nggak mau polisi kita terlalu banyak oknum. Seperti sekarang yang terjadi di tanah NTB. Ada suami digantung sama istri yang polisi. Iya. Ada polisi yang dibunuh sama atasannya. Dan terjadi di tanah Mataram. NTB. Tanah Lombok. Dan ini kan beberapa kasus kemarin. Dan sebelumnya juga ada itu. Apalagi sebelumnya ada kan, artinya inilah yang kita mau benahi sama-sama. Mungkin kalau kita tarik mundur karena terlalu banyaknya masalah polisi di NTB ini makanya menjadikan poros. Mungkin. Dan poros perubahannya di sini. Poros perubahannya di sini juga mungkin ya. Karena saya baca
ini kok terjadinya di masalah polisi, apa sih masalahnya kan gitu. Dan banyak ribut di wilayah ini. Iya, terlalu banyak ribut di wilayah NTB. Termasuk ya itu tadi, anak buah yang mati di tangan atasan. Dan ini juga untuk memperbaiki institusi kepolisian Yes. kita kan. Bukan membenci, Bang. Bukan membenci. Harus di bold besar-besar itu. Saya tidak pernah mengatakan saya benci polisi. Saya mencintai polisi. Saya mencintai institusi polisi. Maka harus diluruskan. Makanya itu saya uji. Makanya saya luruskan. Karena saya ingin kepolisian Republik Indonesia jauh lebih baik di masa depan. Gak ada lagi jenderal-jenderal yang bisa dipidana. Di persidangan pun saya sampaikan seperti itu. Cuman di Asia Pasifik ini, cuman di Indonesia yang ada jenderalnya divonis bersalah. Dan bukan hanya satu. Ya, karena jabatan sipil banyak di... Bukan hanya jabatan sipil, tapi kepentingan sipil. Kepentingan, mohon maaf, sebelum jadi polisi. Kalau sudah jadi polisi berarti sudah mengabdikan diri menjadi alat negara. Udah selesai. Menjadi alat negara. Jadi bukan berarti you jadi polisi gagah-gagahan. Apalagi yang, mohon maaf, yang baru-baru ini. Iya. Anda mengabdi untuk negara. Jadi jangan sakiti hati majikannya. Iya, rakyat, masyarakat. Kita majikannya. Kita bukan penjahat, kita bukan penipu. Jangan ditakut-takuti. Apalagi sederhananya saja kok. Yang sabung judi, kenapa nggak disikat? Malah di backing, kan nggak lucu. Marilah kita berbenah. Nggak bisa kita dalam satu waktu yang sama, Iya, benar. semua baik. Tapi mari kita berbenah. Yuk mulai dari sini gitu. Itu sih tujuan, nawaitunya. Amin, Bang. Amin, Ya. amin. Ini perjuangannya sangat luar biasa. Merubah negara ini dengan dari seorang Bang Samsul ya. Ada closing statement mungkin Bang ya, biar lebih sempurna. Negeri ini hanya kekurangan satu hal. Orang yang berintegritas. Semoga negeri ini jauh lebih baik. Porosnya dari tanah Mataram, tanah Lombok. Amin. Ya, thank you. Makasih Bang Samsul. Ya, mari. Keren. Sehat selalu Bang. Terima Jangan kasih. berhenti berjuang Bang. Siap, Demi siap. negeri ini. Siap, terima kasih. Baik Tribuners, itu dia bincang-bincang kita bersama Bang Samsul Jahidin, advokat muda yang memberi perubahan besar bagi negeri ini. Kita harus teladani beliau. Respect Bang. Siap. Terima kasih. Kita jumpa lagi di acara Saksi Kata selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.